Welcome back ke duniaku. Kenalin, aku Nadia Arvina, panggil aja Nadia ya. Sekarang aku mahasiswi semester 3 Administrasi Publik di Universitas Brawijaya. Salam kenal. Aku hari ini memakai outfit retro style karena hari ini kita bakal time travel ke masa lalu, Besti. Kita bakal bedah tuntas topik 4 dekade pertama, teori pembangunan dan administrasi. Jangan di-skip ya, siapin catatan, yuk belajar bareng. Administrasi Publik, Josjis. Everything begins with the germination of an idea. Sebelum manajemen pengembangan lahir, benih-benihnya telah tertanam kuat di tanah barat. Ia melihat dunia sebagai mesin presisi. Semuanya dapat diukur, direncanakan, dan dieksekusi secara efisien. A belief begins to take root. The state is no longer a passive night watchman. Tapi kepala arsitek dari cetak biru yang agung. Akal dan logika pada saat ini meletakkan landasan pertama bagi pembangunan. Pada tahun 1930-an, mesin yang sempurna itu tiba-tiba berhenti. Depresi hebat. Pasar bebas yang didewakan telah runtuh. Teori-teori lama gagal. Tidak dapat menjelaskan kemiskinan di tengah kemakmuran industri. Di atas reruntuhan ekonomi, sebuah paradigma baru lahir. The New Deal. Pemerintah tidak lagi berdiam diri. It intervened forcefully, creating jobs and building public works. Pemerintah besar telah lahir. Negara tidak lagi menjadi musuh pasar, melainkan jurumudi yang mengarahkannya dari krisis. Sebelum luka lama sembuh, kobaran api Perang Dunia II melahap dunia, hanya menyisakan bumi hangus dan tangisan duka. Tantangan pasca perang jauh lebih besar daripada membangun kembali puing-puing yang runtuh. Ini adalah tentang membentuk kembali tatanan dunia yang hancur. Eropa terpuruk dalam reruntuhan. Struktur politik dan ekonomi lamanya hancur total. Namun, di tengah puing-puing baru bangkit, kesadaran baru bangkit. Bukan lagi pilihan, melainkan satu-satunya jalan. Dunia sangat membutuhkan cetak biru yang agung, sebuah transformasi menyeluruh untuk membangun kembali perdamaian dan merangkul kemakmuran. Kemudian, bantuan tiba. Rencana Marshall. Sebuah program besar Amerika yang dirancang untuk membangun kembali Eropa Barat. Dan itu berhasil. Luar biasa. Eropa dengan kecepatan yang menakjubkan terlahir kembali dari abu. Pemulihan industri, kemakmuran ekonomi, menjadi benteng yang kokoh melawan radikalisme. Keberhasilan ini menanamkan keyakinan yang kuat, bahkan sebuah keangkuhan. Mereka percaya dengan modal dan teknologi yang cukup, segala kehancuran bisa diubah menjadi emas, dibentuk kembali menjadi kejayaan. The 60s. Optimism soared. Dunia menyatakan perang terhadap kemiskinan. Birokrasi adalah mesinnya. Rapi, tepat, dirancang untuk meluncurkan negara menuju kemajuan. Sebuah kitab baru telah ditulis.
Pertumbuhan ekonomi. The recipe seemed simple. Inject capital, streamline bureaucracy. Dan sebuah masyarakat modern akan terlahir. Namun, saat lonceng tahun 1970-an berbunyi, keretakan dalam kenyataan mulai terlihat. Data ekonomi meroket, namun kemiskinan semakin mengakar di sisi lain kota. Di bayang-bayang panjang gedung pencakar langit, terhampar kelaparan, penyakit, dan ketidakadilan yang tumbuh. Obat pembangunan dari barat gagal. Manajemen yang kaku tidak bisa menghentikan api revolusi. Optimisme memudar, dan sebuah pertanyaan tajam muncul ke permukaan. Perkembangan siapa ini, Su? Kekecewaan melahirkan sebuah seruan. Dunia berkembang tidak akan diam lagi. Mereka menuntut pembentukan tatanan ekonomi internasional baru. This was not a plea for aid. It was a demand for justice. Harga yang adil, akses terhadap teknologi, kebebasan dari belenggu utang. Mereka menuntut agar aturan fundamental ekonomi dunia ditulis ulang. Institusi seperti Bank Dunia menawarkan dukungan lisan, tapi kenyataan adalah dinding yang dingin. The developed nations turned a deaf ear. Proposal untuk perdagangan yang adil dan kebutuhan dasar menguap begitu saja. Tata ekonomi internasional baru tidak pernah menjadi kenyataan. Suara dunia ketiga sekali lagi hilang dalam kabut dingin diplomasi. Di dalam bangsa yang baru lahir, pembusukan diam-diam mulai berakar. Topeng birokrasi. Netralitas, kinerja, akuntabilitas, nilai-nilai ini ditanamkan secara paksa, berbenturan dengan kenyataan lokal. Administrasi berubah menjadi ritual besar. No longer a tool for change, but an imitation show. Di balik tampilan yang gemerlapan, struktur kekuasaan lama tetap ada. Tujuan melayani raksat telah ditinggalkan. Pada akhir 80-an, dengan satu kali tabrakan, tatanan dunia bergetar. Tirai besi runtuh, tatanan lama menjadi abu. Peta dunia digambar ulang. Namun, pandangan dunia mulai beralih ke timur. Model yang sangat berbeda, diam-diam tumbuh, berakar pada tanah, berfokus pada kebutuhan dasar. Para elit barat mulai merenung. Mungkin ada lebih dari satu jalan menuju kemakmuran. Pengalaman timur membuktikan, stabilitas dan pembangunan dapat memiliki wajah yang sangat berbeda. Setelah 40 tahun eksplorasi, titik balik tiba dengan tenang. Dunia akhirnya mencapai konsensus. Pembangunan bukan hal istimewa bagi segelintir negara. Benih pembangunan berkelanjutan pun tertanam. Pembangunan masa depan harus berakar pada etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Kita tidak lagi meniru, kita menciptakan.
Sebuah jalan yang adil, ini adalah akhir dari zaman imitasi dan awal dari zaman kebangkitan. Maka, dunia baru pun berkembang, sebuah bukti harmoni, selamanya dibimbing oleh cahaya har. Mari kita telusuri kembali waktu, mengikuti jejak panjang bangsa ini. Pembangunan bukan hanya berdirinya beton, bukan hanya perluasan jalan. Dalam 40 tahun terakhir, pembangunan Indonesia telah mengalami transformasi yang mendalam. Ini adalah kisah tentang menemukan keseimbangan, bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Era 80-an, jantung Tanah Minang, Terminal Regional Bingkuang, Padang. Pada era ini, pembangunan hanya punya satu wajah, teguh, sentralistis, dan searah. Pemerintah pusat adalah satu-satunya arsitek. Pendekatan atas bawah berkuasa penuh. Partisipasi hanya formalitas dalam bayangan instruksi. Di sini, keteraturan adalah segalanya. Namun, aspirasi lokal hampir senyap. Fajar reformasi. Angin desentralisasi bertiup kencang. The Musrenbang stage was born. The public's voice echoed. Transparency was promised. Namun di balin terang keterbukaan, bayang-bayang politik lokal mulai bermain. Akuntabilitas diuji. Memihak kaum miskin menjadi sebuah pertaruhan. Tahun ini akan berbeda. Harus begitu. Jalan baru, tapi kami haus. Pak, desa membutuhkan air, bukan aspal. Tolonglah kami, Pak. Tanpa itu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Ditolak. Tanah ini sedang sekarat. Dan begitu juga harapan kita. Pipa, semen, kerikil. Pemerintah menginginkan jalan. Kami akan memberi mereka sebuah yayasan. Anda mengembalikan sungai itu. Anda kembalikan sungai itu.
Movie Flow.